Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali TVRI kembali hadir di layar kaca Anda dalam dialog suara publik. Kali ini bersama saya Novian Aulia yang kami hadirkan dari kota Sigli, Kabupaten Pidi. Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah pada pelaksanaan PORA tahun 2022 mendatang, tentu berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. Lantas sudah sejauh apa persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi agar pelaksanaan olahraga terbesar se-Aceh ini dapat berjalan dengan lancar meskipun di tengah pandemi COVID-19? Dan bagaimana pula persiapan dilakukan oleh para atlet-atlet dari Kabupaten Pidi agar bisa mendulang medali sebanyak-banyaknya. Dan saudara, inilah dialog suara publik selengkapnya. Ya, saudara, tadi saya sudah bersama dengan Bapak Fadlullah TM Daud yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Pidi dan juga merupakan Ketua Umum Panitia Persiapan PORA Aceh 2022. Assalamualaikum Pak Fadlu. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik Novian. Oke, untuk akrabnya kita bisa sapa apa nih Pak? Boleh, Bang boleh. Bang Pak ya? Oke, supaya tampak Lebih muda. Lebih jiwa-jiwa muda Pak ya? Bang Fadlu, ini kan Pidi dipilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan PORA Aceh tahun 2022 mendatang. Betul. Tentu ini ada cerita di balik itu. Kenapa bisa Kabupaten Pidi ini dipilih dan juga terpilih nih Pak Bang sebagai tuan rumah? Bisa Bang Fat ceritakan? Yang pertama memang ada keinginan, aspirasi dari insan olahraga di Pidi yang menginginkan bahwa Pidi ini kembali menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Aceh, dan selanjutnya pemerintah Kabupaten Pidi menyambut baik keinginan dari insan olahraga ini. Kemudian kita mendaftar di KONI Provinsi, dan selanjutnya lewat proses bidding PORA yang diikuti oleh seluruh KONI Kabupaten Kota se-Aceh dan pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi. Ya, kemudian Kabupaten Pidi berhasil memenangkan bidding PORA ini. Nah, waktu itu yang mengikuti ada beberapa kabupaten yang berminat dan mendaftar juga. Di antaranya ada Kota Langsa, Kota Luxmawe, kemudian Nagan Raya, kemudian Aceh Barat dan Aceh Jaya, masuk di dalamnya Kabupaten Pidi. Dan setelah memenangkan bidding, kemudian gubernur terpilih, kemudian gubernur meng-SK-kan dan menetapkan Kabupaten Pidi sebagai tuan rumah PORA ini. Bang Fat, dalam pemilihan sebagai tuan rumah pasti ada beberapa kriteria yang disampaikan ini dari masing-masing calon tuan rumah. Untuk Kabupaten Pidi sendiri, apa yang disampaikan dan juga apa yang menjadi sehingga Kabupaten Pidi ini terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan PORA ini Pak? Apa yang menjadi nilai jualnya Pak? Ya, kita tentu kan menawarkan dan menampilkan keunggulan masing-masing daerah, masing-masing kota. Udah pastilah semua yang hadir waktu itu dan mendaftar mempresentasikan apa keunggulan-keunggulan yang ada di daerahnya, sehingga seluruh peserta bidding memang harus memilih kabupaten ini. Kami menyebutkan bahwa Kabupaten Pidi yang pertama letak strategisnya, dia ada di perlintasan lintas timur Sumatera, dan di sepanjang lintas timur sampai berbatasan dengan Sumatera Utara kan banyak kabupaten kota di sini. Kemudian Kabupaten Pidi tidak jauh dari Banda Aceh, cuman 2 jam, ya 2 jam, 2 jam. Mungkin nanti kalau udah selesai tol, ya kan, tol Sibanceh, mungkin bisa 75 menit sudah sampai ke kota Sigli, ya kan, ibu kota Kabupaten Pidi. Kemudian Kabupaten Pidi juga punya jalur akses ke pantai barat selatan langsung, ya, lewat Kecamatan Tangsi, Manai Gempang sampai ke Kabupaten Aceh Barat. Jadi yang di lintas barat selatan kan juga banyak juga kabupaten kota di sana.
dan agak lebih gampang mengaksesnya. Ya, saya kira dari sisi akses ya PD kan ada keunggulannya lah. Ya kemudian dari sisi pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang level tingkat provinsi, PD kan sudah berpengalaman dan terbukti pengalaman yang sudah memang sukses. Contohnya kan MTQ tingkat kabupaten yang baru saja kita selenggarakan. Yang ketiga, ya mungkin dari sisi kuliner. Dari sisi kuliner. Jadi kuliner PD ini kan saya kira sudah dikenal dan cocok dengan semua lidah, saya kira, apalagi lidah orang Aceh, ya kan, cita rasa orang Aceh kan dapat di sini. Maka saya katakan di sisi kuliner, ya ini adalah salah satu alasan kenapa orang nyaman berkunjung ke sebuah tempat, karena kulinernya cocok. Betul. Apalagi di event olahraga ya. Event olahraga, kemudian event olahraga banyak datang atlet muda-muda lagi, kalau udah lihat makanan yang cocok dengannya pasti bersemangat lah. Betul. Kita datang ke PD ini karena memang makanannya enak-enak kan begitu. Kemudian dari sisi karena event olahraga nanti bisa dikaitkan dengan kepariwisataan. Saya kira di sini destinasinya banyak di Kabupaten PD, ya walaupun memang belum terangkat ke permukaan semuanya, ya kan. Mau agrowisata ada di sini. Mau kita wisata bahari, ya wilayah Kabupaten PD yang punya garis pantai 42 km, ya sebagian besarnya memang sangat indah-indah dan sangat enak kita nikmati, ya kan. Kemudian mau mau olahraga, mau wisata budaya ada. Ya, sport tourism juga ada Pak ya? Ya sport tourism ya inilah. Pora ini salah satu bagian sport tourism kan. Nanti peninggalan dari ini kalau venue-venue yang kita bangun yang bagus, harapan ke depan ini sebagai modal untuk kita kembangkan sport tourism di masa yang akan datang, saya kira. Oke, artinya akses yang strategis, kemudian wisata yang memadai, dan juga pengalaman ini yang menjadi nilai jual tersendiri sehingga ini PD terpilih ini Bang Fadli sebagai tuan rumah pelaksanaan Pora ini. Oke. Dan satu lagi. Apa itu Bang Fadli? Dan satu lagi kami tambah yakin ya karena memang dukungan seluruh masyarakat ini untuk menyukseskan pelaksanaan Pora ke depan ini. Karena ada sebuah prinsip di masyarakat PD adalah pemulihan jame adat kita yang PD. Artinya masyarakat pun sudah sangat siap ini Bang Fad untuk menyambut bisa kita katakan belasan ribu orang ini yang akan datang ke Kabupaten PD ini Bang Fad. Ya, masyarakat sangat memiliki harapan yang sangat besar supaya penyelenggaraan Pora ini benar-benar sangat sukses di PD. Karena memang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat juga ini Bang. Oh ya, apanya aja pasti punya pengaruh kepada perekonomian masyarakat. Ya pasti itu. Ya kan? Di samping pengaruh ke hal yang lain ya kan. Yang sudah pasti kan kita untuk menyambut penyelenggaraan ini tidak hanya venue yang kita siapkan, tapi dari sektor lain kita juga harus berbenah, tampilan kotanya kita benahi, ya kemudian nanti jalur-jalur akses ke beberapa tempat pariwisata yang penting juga harus kita benahi, ya kan? Dan itu sudah mulai kita persiapkan dari sekarang. Oke, ya Bang Fad, sejak terpilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Pora ini, apa yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten PD dan juga dari panitia persiapan ini agar ini pelaksanaan Pora dapat berjalan dengan lancar dan juga tanpa ada kendala sedikit pun? Yang sudah pasti kan kita sudah mempersiapkan perencanaan segala sesuatunya apa yang harus kita bangun, ya kan? Karena ini adalah event tingkat provinsi, banyak atlet yang akan berkumpul, maka ini adalah juga bagi kami kabupaten sebagai tuan rumah, ini adalah sebagai sebuah kesempatan untuk kita membangun venue olahraga, ya kan, yang belum ada, yang ini memang bisa kita lihat sebagai venue yang monumental lah, yang nanti bisa menjadi kenangan buat anak cucu.
Baik. Dan siapapun yang melihat, ini kenangan pernah dibangun ketika Pora 34 dulu. Nah, kira-kira begitu. Oke, dalam pembangunan venue ini sudah berapa persen secara keseluruhan ini Bang Fat untuk pembangunan venue? Karena memang untuk pelaksanaan poranya itu kurang lebih sekitar setahun ke depan ya. Setahun ke depan. Untuk venue ini sudah berapa persen ini? Nah, begini, kita kan banyak yang existing, banyak venue existing. Kita di Kabupaten Pidi sudah ada stadion, ya kan sudah ada. Gedung olahraga sudah ada beberapa. Lapangan tenis kita banyak, lapangan bulu tangkis juga sudah, kemudian beberapa yang existing sudah ada lah, ya kan. Kemudian ditambah dengan yang baru-baru kita bangun, yang sudah kita bangun. Nah, saya yakin kalau kita hitung-hitung existing dan yang baru, nah itu sudah di atas 50%. Sudah di atas 50%. Sudah di atas Artinya 50%. sudah sangat siap ya. Sudah siap, tinggal kita umpamanya yang kita rencanakan kita bangun PD Sport Center, ya kan. Nah, tinggal kita fokus ke sana lagi ke depannya. Ya. Oke, itu artinya secara keseluruhan untuk pelaksanaan meskipun waktu pelaksanaan setahun lagi, tapi venue sudah dibangun itu sudah di atas 50%. Kalau bisa kita katakan pasti ada beberapa venue ini yang baru dibangun ini, Bang Fat. Ada dan itu membutuhkan lahan dari sejumlah lahan. Dan untuk pembebasan lahan pembangunan venue ini bagaimana? Ini apakah sudah berjalan dengan maksimal ini, Bang Fat? Lahan sudah kita bebaskan. Jadi kita hari ini sama sekali tidak terkait untuk penyelenggaraan Pora ke depan, tidak terkait lagi dengan kegiatan-kegiatan pembebasan lahan, ya kan? Lahan yang sudah ada, tinggal di atas lahan itu ya kita bangun. Nah. Itu artinya sudah sangat siap ya, sudah sangat bukan menjadi masalah lagi dalam untuk pembebasan lahan ini. Lahan itu bukan kendala lagi. Bukan kendala lagi. Nah, sekarang perencanaan juga sudah semuanya sudah siap kita kerjakan. Ya sekarang ini memang sudah saatnya kita melaksanakan pembangunannya. Begitu. Iya. Ini kita ada waktu setahun lagi. Artinya pemerintah Kabupaten Pidi ini sangat optimis ya Pak. Meskipun di tengah pandemi saat ini sangat optimis pelaksanaan akan digelar di tahun depan ini. Sudah pasti kita sebagai panitia penyelenggara sangat optimis bahwa tahun depan Pora ini pasti kita laksanakan di Kabupaten Pidi. Oke, baik. Ya, Bang Fat, tahan sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan kita karena ada sejumlah pertanyaan yang menjadi tanda tanya ini persiapan provinsi Kabupaten Pidi untuk pelaksanaan Pora Aceh 2022 mendatang. Dan saudara, dialog suara publik akan hadir usai jeda berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Saudara, Anda kembali bersama kami dalam dialog suara publik dan kali ini saya masih bersama dengan Bapak Fadul Temdo yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Pidi dan juga merupakan Ketua Umum Panitia Persiapan Pora 2022 mendatang. Ya, Bang Fat, kita lanjutkan perbincangan kita ini terkait dengan persiapan dari PMK Pidi dan juga panitia persiapan Pora ini, Pak. Dalam persiapan ini kita ingin tahu sebenarnya bagaimana dukungan dari pemerintah provinsi ini, Pak. Sehingga nanti apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pidi dapat terlaksana nih Pak. Ya sudah pastilah dengan pemerintah provinsi memberikan SK penetapan Kabupaten Pidi sebagai tuan rumah, ini kan bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Sudah pasti hajatan tingkat provinsi ini dan mereka percayakan ke pemerintah Kabupaten Pidi untuk melaksanakan, itu sudah bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Ya selanjutnya dukungan itu sudah pasti nanti diteruskan dengan dukungan pembangunan venue-venue olahraga di Kabupaten Pidi. Tugas kami di daerah kan merencanakan dan perencanaan itu sudah selesai kami laksanakan.
Eh, dan kami sangat yakin dan selanjutnya pemerintah provinsi akan mendukung pelaksanaan dari pembangunan apa-apa yang sudah kita rencanakan itu. Oke. Sebenarnya dalam pelaksanaan persiapan ini, berapa anggaran yang dibutuhkan ya Pak dalam membangun venue-venue ini? Kalau untuk membangun venue, itu kan perencanaan kita kan memang kita butuh anggaran kan sangat besar, ya kan? Nah, kalau lihat di sisi anggaran, tapi kalau dilihat dari segi makna, ya kan, makna dari sebuah venue olahraga, di sebuah event pelaksanaan Pora, itu anggaran yang besar itu, ya kan, itu belum bisa dibilang ya enggak terlalu besar. Nah, karena makna Pora ini kan menjalin silaturahmi antar kabupaten se-Aceh. Kekompakan kita sebagai sebuah provinsi ya terlihat di situ, ya kan? Menyambung hati ke hati. Ya kan? Ini event pertemuan insan olahraga se-Aceh. Masing-masing menampilkan atlet terbaiknya, putra-putra terbaiknya di sini. Ya kan? Apa makna anggaran yang banyak? Ya kan? Karena untuk menyelenggarakan sebuah hajatan, kemudian menampilkan putra-putra terbaik di dalam sebuah event begini, kemudian terjalin silaturahmi, kekompakan, persatuan di antara kabupaten kota, atlet-atlet kita, ya kan? Apa makna anggaran yang besar itu? Artinya ini tidak hanya sebatas dari secara finansial saja Pak ya, tetapi sebenarnya keuntungan yang didapatkan ini adalah keakraban antar penduduk ini Pak ya. Oh ya, keuntungan dari persatuannya, kemudian multiplier effect dari yang kita bangun itu, dari penyelenggaraan kita, multiplier effect di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang di bidang sosialnya, ya kan? Itu banyak multiplier effect dari penyelenggaraan Pora ini. Ya. Jadi dan multiplier effect itu kadang-kadang susah kita hitung. Nah, Tidak ternilai ya. Maka saya kira berapa pemerintah provinsi bakal membantu, ya kita jangan hitung-hitung angka lah. Ya, hitung saja manfaat dari penyelenggaraan, ya kan? Ini besar sekali manfaatnya, dari penyelenggaraan sebuah event pekan olahraga tingkat provinsi seperti ini. Maka ya sudah pasti saya kira atas pertimbangan besar manfaat, ya kan, besar efek dari penyelenggaraan ini, saya yakin sekali pemerintah provinsi akan banyak membantu penyelenggaraan ini. Nah, paling nanti kan Pak Gubernur tinggal ngomong, ya kan, PD minta berapa? Artinya berapa pun itu sebenarnya disanggupi oleh pihak provinsi ya. Saya kira begitu. Yang penting kan provinsi kan punya kemampuan untuk membantu itu. Iya, iya. Bang Fat, ini kita tahu bahwasanya memang ini di tengah pandemi COVID-19 saat ini berbagai plot anggaran itu terkena dampak refocusing ini, Ya. Bang Fat. Apakah ini anggaran untuk persiapan ini juga terkena dampaknya, Bang? Ya sudah pastilah, sudah pasti. Kalau sekarang ini kan di semua sisi kehidupan kita akibat pandemi ini terkena dampak, ya kan? Masyarakat terkena, pemerintah terkena, ya kan? Pendapatan pemerintah terkena. Ya sudah pasti event-event yang kita rencanakan, proyek-proyek pembangunan yang kita rencanakan kan agak sedikit terganggu. Namun bagi kita sebaiknya nggak melihat pandemi ini sebagai sebuah kendala, tapi kita melihat pandemi ini sebagai sebuah tantangan, dan walaupun keadaan sedang pandemi, yakinlah pandemi ini tidak akan lama-lama berlangsung di tempat kita, ya kan? Yakin sajalah akhir tahun ini umpamanya pandemi sudah nggak ada lagi, maka tahun depan kita selenggarakan kegiatan ini. Ya walaupun memang agak terganggu sedikit dari sisi penganggaran,
terganggu sedikit, ya kan. Nah, tapi saya pikir kan nggak terlalu besar lah gangguannya, Nggak terlalu besar. nggak terlalu besar gangguannya. Oke. Jadi masih pemerintah provinsi masih punya kemampuan membantu kabupaten. Di kabupaten juga masih ada kemampuan anggaran untuk mengalokasikan untuk penyelenggaraan. Yang penting kita sama-sama kita dukung sekarang agar di Indonesia ini akhir tahun ini pandemi bisa selesai. Negara-negara lain kan sudah selesai, ya kan? Kita juga bisa seperti negara lain untuk mengakhiri pandemi ini. Betul. Iya, jika memang itu terkena dampak dalam pelaksanaan persiapan maupun anggaran ini, bagaimana sebenarnya dari pihak panitia penyelenggara sendiri dalam mengakali ini agar persiapan dapat berjalan maksimal meskipun anggaran itu di-refocusing ini, Bang Fat? Ya, mungkin bukan mengakali. Artinya harus memikirkan cara-cara lain nih, dengan dana yang terbatas, tapi Iya. semua itu dapat berjalan dengan maksimal ya. Begini, yang penting kan kegiatan penyelenggaraan ini kan Pora ini kan tetap terselenggarakan dengan baik. Itu yang paling penting. Ya, tujuan kita itu terselenggara dengan baik, dukungan seluruh masyarakatnya luar biasa, ya kan bagus. Ya, keterbatasan anggaran, ya kan. Ya, mungkin yang kita persiapkan juga yang kita persiapkan mungkin tidak sesuai dengan rencana awal kan. Nah, kita juga bisa merevisi beberapa hal kita revisi. Nah, yang penting ya Pora ini harus sukses kita laksanakan. Karena ukuran suksesnya kan tidak hanya sukses umpamanya gedung olahraga bagus-bagus kita bangun. Tidak hanya itu. Tidak hanya dari megahnya acara. Tidak hanya megahnya dari gedungnya. Ukuran suksesnya. Suksesnya kan bisa sukses ekonomi masyarakat, bisa sukses prestasi, ya kan? Semua atlet yang datang seluruh Aceh berprestasi di sini, ya kan? Kemudian itu sukses. Kemudian bisa sukses pembangunan daerah, ya kan? Dan juga bisa sukses penyelenggaraannya. Baik. Karena dukungan masyarakat sangat kuat. Iya, ya baik. Itu tadi kita berbicara mengenai berbagai persiapan dilakukan yang kita tahu bahwasanya sudah sangat maksimal ini persiapan dilakukan meskipun pandemi COVID-19 saat ini. Lantas untuk dari bagaimana persiapan ini para atlet ini, Bang? Para atlet kan sebagai tuan rumah kan harus mendulang tradisinya kalau misalkan tuan rumah itu menjadi juara umum. Bagaimana kalau misalkan dari atlet-atlet PD sendiri? Agak berbeda dengan Kabupaten PD sebagai tuan rumah. Bagi kami pemerintah, yang pertama pembinaan atlet itu, udahlah kita serahkan KONI dengan Dispora, bina atlet itu, ya kan? Yang kedua, kami hanya berharap bahwa seluruh atlet PD, atlet Kabupaten PD agar tampil terbaik. Kami nggak pernah menargetkan juara umum, nggak pernah menargetkan semuanya dapat emas. Yang kami targetkan tampil terbaik, tampil profesional. Itu sebagai tuan rumah yang baik, saya kira harus seperti itu. Nah. Oke, baik, terakhir Bang Fadlun, ini apa yang ingin disampaikan ini kepada masyarakat Aceh terkait dengan harapan dan juga kedepannya seperti apa pelaksananya? Silakan Bang Fadlun. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten PD dan masyarakat Aceh, mari kita doakan sama-sama agar pandemi COVID ini cepat selesai. Ya kan? Dengan cepat selesainya pandemi COVID, nanti pemerintah provinsi tidak merevisi keputusan dan penetapan jadwal Pora tahun 2022. Ya, karena kalau COVID ini masih berlangsung lama kan bisa-bisa kan bakal direvisi penetapan jadwal pelaksanaan Pora tahun 2022. Kemudian kalau pandemi COVID ini cepat selesai, pingin kita cepat selesai, mari seluruh warga masyarakat kita dukung program pemerintah, kita dukung kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mengakhiri pandemi COVID di negeri kita. Ya, kemudian
untuk pora ke depan, insya Allah pelaksanaan Pekan Olahraga Pekan Olahraga Aceh di Kabupaten Pidi tahun 2022 pasti akan kita laksanakan kepada seluruh masyarakat Aceh ataupun yang luar Aceh, sampai bertemu di Kabupaten Pidi pada tahun 2022. Ya kan? Silakan berkunjung ke sini. Iya, Insya Allah masyarakat Pidi akan dengan sangat ramah menerima siapapun tamu yang datang ke sini. Iya, baik. Luar biasa Pak, closing statement ini membagikan optimisme seluruh masyarakat Aceh agar pelaksanaan Pora Aceh 2022 mendatang ini tetap dilaksanakan meskipun persiapan dan hal lain sebagainya masih di tengah pandemi COVID-19. Dan kita harapkan itu dapat berjalan dengan maksimal Pak. Pora Aceh sebagai tuan rumah Kabupaten Pidi dapat memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu yang akan datang ke Kabupaten. Panitia sedang bekerja keras mempersiapkan kegiatan. Siap, kita tunggu hasil kerja keras Pak di Siap. tahun depan Pak. Baik, Bang Fadlullah TM Daud yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Pidi yang juga merupakan Ketua Umum Panitia Persiapan Pora Aceh tahun 2022. Terima kasih Bang Fadli telah bersedia bergabung bersama kami dalam dialog suara publik hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan saudara, usai jeda berikut kami akan kembali dengan narasumber lainnya, yaitu bersama dengan Bapak Fadli Ahamid yang merupakan Wakil Ketua DPRK Kabupaten Pidi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam dialog suara publik. Salam. Salam. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih siaran Aceh Anda dirangkai dengan berita terhangat lainnya yang berhasil didapur oleh tim redaksi TVRI Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog suara publik TVRI. Dan untuk membahas terkait dengan berbagai persiapan dan juga tanggapan dari pihak DPRK terkait dengan persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi dalam pelaksanaan Pora, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fadli Ahamid yang merupakan Wakil Ketua DPRK Kabupaten Pidi. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam olahraga Pak. Salam sehat. Oke. Ini kita panggilnya apa nih, Bang Fadli atau Pak Fadli? Boleh. Boleh ya? Boleh, Pak, boleh. Oke, apa aja boleh Pak, yang penting boleh. itu. Oke, Pak Fadli, ini kan persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi dalam Pora 2022 mendatang ini. Dari pihak DPRK sendiri, bagaimana Bapak melihat persiapan yang sudah dilakukan ini Pak? Oke. Baik, yang pertama sekali kami dari pihak DPRK ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada daerah-daerah lain yang telah mempercayakan daerah kami untuk menjadi tuan rumah Pora untuk tahun 2022. Dan ini suatu kebanggaan untuk daerah kami. Dari segi kami DPRK, karena ini memang program Pekan Olahraga boleh dikatakan terbesar kalau untuk Provinsi Aceh, kami DPRK ini sangat mendukung dan akan berpartisipasi juga dalam hal dukungan dan hal lain untuk suksesnya Pora 2022 di Kabupaten Pidi. Saya kira demikian. Kalau misalkan Bapak melihat sendiri dari segi persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi dan juga panitia pelaksana, apakah persiapan yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan harapan ini Pak? Baik, mungkin mengenai persiapan, kalau lihat untuk kegiatan yang boleh dikatakan ini kan tidak lama lagi kalau kita bilang di 2022, cuma jadwal pasnya mungkin sampai sekarang itu belum ditetapkan.
apakah di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Kalau kita lihat persiapan, apakah ini karena sedang terjadinya pandemi, mungkin kalau dari pandangan kami, memang dari persiapan di segi infrastruktur memang agak sedikit terlambat kita lihat dari segi infrastruktur untuk sarana pendukung tentang PORA. Mungkin kalau persoalan lain dengan panitia mungkin sudah dilaksanakan, tapi mengenai tentang sport center itu kan gedung utamanya itu kan yang paling besar di sport center. Situ mungkin akan dilakukan dengan pekerjaan yang tidak mungkin dalam waktu dekat. Itu pasti mungkin 5 atau 6 bulan baru bisa disiapkan. Sampai sekarang pemerintah Kabupaten PD kita sudah menyiapkan lahan dan itu sudah clear dengan persoalan pembebasan, baik itu dalam pendanaan dan lain itu sudah dianggarankan dan sudah diberikan kepada yang ganti ruginya kepada masyarakat. Tapi kita lihat sampai sekarang itu baru tingkat penimbunan, belum melakukan infrastrukturnya. Kalau dari pihak DPRK sendiri melihat apa sebenarnya yang menjadi kendala terhambatnya ini pembangunan di sejumlah infrastruktur yang seperti yang Bapak sampaikan tadi? Baik. Ini kan momen ini kami sebagai daerah tuan rumah itu sebagai penyelenggara. Tapi momen ini perlu kita ketahui bersama, ini adalah momen provinsi. Karena PORA ini adalah seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Yang saya lihat sekarang, kami juga sering memanggil pihak eksekutif, menanyakan tentang persoalan kesiapan PORA. Mungkin kalau kami di DPR memang harus kami sampaikan juga, karena di tahun 2020 memang ada sedikit kucuran dana, mungkin angkanya nanti sama eksekutif saya tanyakan, sudah diberikan sedikit dan fasilitasnya sudah beberapa fasilitas yang sudah dibuat, yaitu seperti lapangan tenis, poli pantai, dan kalau tidak salah wisma atlet. Tapi untuk tahun 2021 sampai sekarang dana dari provinsi menurut informasi pada kami di DPRK itu belum dihibahkan. Makanya kenapa saya bilang agak terhambat di infrastruktur, kalau belum dihibahkan dana otomatis di sini pun belum bisa dilakukan apakah itu tender dan pelaksanaan di lapangan. Itu juga menjadi kendala untuk infrastrukturnya, dan ini juga berkaitan dengan provinsi. Dengan provinsi, jadi kalau memang kita sama-sama ingin menyukseskan PORA, intinya harus sama-sama mendukung hal-hal apa yang perlu dipercepat. Ya, artinya kalau dari Bapak sendiri melihat sebenarnya kesiapan dari pemerintah Kabupaten PD ini sudah sangat siap PD. Cuman memang terhambatnya itu berada di dana hibah yang berasal dari provinsi, seperti itu Pak Fadli? Saya tidak bilang terhambat dengan provinsi, tapi kita ini melihat waktunya, melihat waktu, apakah persoalan, kita kan nggak tahu apa persoalan provinsi, apakah dengan terlambatan atau gimana. Tapi kita kan melihat realitanya di lapangan. Ini dengan waktu yang tinggal mungkin tidak 1 tahun lagi, dengan infrastruktur yang belum dilakukan, dan untuk infrastruktur sport center, saya rasa memang itu sudah clear dengan anggaran di provinsi yang akan diberikan untuk pelaksanaan sport center. Karena kami di kabupaten, menurut informasi itu kan menyediakan lahan. Kami sudah membebaskan lahan mungkin sampai lebih daripada 20 miliar yang dikeluarkan di 2020 sekitar 15 miliar untuk pembebasan lahan 2021, dan menurut informasi kita akan dispora itu sudah dibayar juga sekitar 7 miliar lebih. Jadi persoalan lahan kami sebagai tanggung jawab di Kabupaten PD sudah kami selesaikan. Ya, artinya ini Pak Fadli, dengan waktu yang bisa kita katakan, kalau misalkan kita mengacu pada target ini pelaksanaan PORA ini kan kurang lebih sekitar 1 tahun lagi pelaksanaan. Dengan berbagai bisa kita katakan hambatan yang ada nih, apakah dari DPRK sendiri melihat pelaksanaannya ini
optimis bisa dilaksanakan pada setahun ke depan ini Pak? Ya, baik. Ini kan tergantung keseriusan kita, baik tingkat kabupaten maupun provinsi dalam hal untuk menyukseskan Pora. Jadi intinya memang harus bekerja keras, dengan waktu yang tersisa ini harus bekerja keras. Saya rasa optimis, insya Allah bisa terlaksana. Tapi kalau terus ini molor, kita juga khawatir mungkin walaupun memang di 2022 bisa dilaksanakan, tapi mungkin tidak di awal tahun atau pertengahan tahun. Artinya tidak sesuai target lagi ini Pak? Mungkin akhir-akhir tahun. Kalau memang tergantung pergantian prosesnya. Kalau prosesnya cepat, mungkin Pora bisa dilaksanakan lebih cepat, tapi kalau prosesnya mungkin agak sedikit dimundur. Tapi keharapan kami Pora ini harus tetap dilaksanakan di 2022. Itu harapan. Artinya tidak ingin ada penundaan seperti apapun itu Pak, meskipun saat ini memang sedikit terhambat ini karena ada beberapa proses yang sulit dilaksanakan seperti itu. Pak Fadli, dengan adanya keterhambatan ini dan bisa kita katakan ini adalah suatu hambatan yang bisa kita katakan ini sangat menjadi hal yang sangat penting ini kalau misalkan terkait dengan dana hibah ataupun segala macam. Jika Bapak melihat, karena kita tahu bahwa PD ini sebagai tuan rumah, artinya marwah sebagai tuan rumah itu kan harus dijaga Pak Fadli. Apa yang harus dilakukan oleh Pemkab PD meskipun hambatan-hambatan yang bukan berasal dari Pemkab PD ini ada, sehingga ini persiapan dan segala halnya itu tetap terlaksana. Apa yang harus dilakukan Pemkab PD ini Pak? Oke, baik. Itu yang pertama, Pemkab PD dia harus menyelesaikan itu apa-apa kewajiban dia sebagai tuan rumah dalam hal pelaksanaan Pora. Nah, itu mungkin panitia Pora atau lain itu lebih tahu. Saya rasa tahapan-tahapan mana yang segera harus dilakukan. Kemudian di samping kita prosesnya di tingkat kabupaten, tentunya karena ini eventnya event provinsi, itu juga kerjasama ataupun saling komunikasi atau harus intern. Saya rasa pemerintah Kabupaten PD wajib melakukan pembicaraan tindak lanjut tentang masalah Pora. Misalnya kendalanya di mana itu harus segera dilaksanakan, karena begini pihak provinsi juga bukan persoalan Pora aja yang dipikirkan. Tapi kalau kita sendiri tidak mendorong, mungkin orang itu juga agak sedikit lamban. Makanya dari pihak Kabupaten PD kami mengharapkan pihak eksekutif untuk terus melakukan upaya-upaya dalam hal untuk penyelenggaraan Pora. Apa-apa hambatan segera disampaikan untuk segera direalisasikan. Kalau dari Bapak sendiri melihat, apakah hal itu sudah dilaksanakan oleh Pemkab PD ini Pak? Kita kan melihatnya kondisinya kita lihat. Kita tidak melihat apakah sudah dilakukan atau tidak. Mungkin pastilah dilakukan. Hal demikian itu pasti dilakukan. Tapi kalau lihat kegiatannya, kalau tidak sedikit ada pergerakan, kami juga apakah ini ada dijalankan atau tidak, itu juga tidak kita tahu. Tapi kita melihat progresnya. Kalau progresnya jalan, berarti bagus. Tapi kalau progresnya tidak jalan, walaupun kita bilang kita sudah sini kemari, tapi kan yang nampaknya ya seperti yang kita rasakan sekarang. Oke. Ya, Pak Fadli ini sebagai seorang wakil rakyat ini Pak, tentu suara Bapak adalah mewakili suara-suara masyarakat Kabupaten PD. Kalau dari rakyat sendiri bagaimana nih Pak melihat pelaksanaan Pora ini dilaksanakan di PD di tahun 2022? Bagaimana tanggapan dari masyarakat ini Pak? Tanggapan masyarakat, antusiasnya masyarakat terhadap event olahraga, ini saya rasa sangat antusias di mana memang kami masyarakat Kabupaten PD ini adalah banyak penggemar olahraga, apalagi bola kaki dengan dulunya mungkin dengan PSAP-nya. Kalau di Aceh mungkin antara Persiraja dengan PSAP lah yang begitu antusias dan juga masyarakatnya. Saya rasa harapan masyarakat tentang event Pora ini sangat diharapkan. Dan kami memang selama ini penyelenggaraan di Kabupaten PD apapun eventnya kita tidak meragukan lagi. Udah beberapa event yang dilakukan, alhamdulillah sukses kita laksanakan.
Apalagi PD dulunya juga pernah menjadi, kalau dulu memang poranya entah namanya sama di 2022, Porda 2002 lalu, Pak, ya? juga sukses di PD, dan sekarang lapangan yang tinggal itu lapangan yang Pora dulu Oke. dipordai di tahun 2002 2002 lalu, berarti Pak. hampir 20 tahun lah, hampir 20 tahun yang lalu, sekarang masih banyak digunakan. Nah, apalagi dengan adanya Pora untuk 2022, ini juga akan menunjang tentang aktivitas olahraga di Kabupaten PD seperti tadi mungkin Pak Wakil Bupati menyampaikan sebagai sport tourism Kabupaten PD. Makanya dengan lokasi pun kami juga kemarin dilibatkan waktu pemilihan lokasi. Kami tidak mau lokasinya jauh dari kabupaten, sehingga nanti setelah Pora itu akan terbengkalai. Oke. Sampai ke situ kami awasi tentang pelaksanaan Pora. Ya, artinya memang lokasi tempat pembangunan juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena letak yang strategis itu sangat dibutuhkan, Pak Fadli. Baik Pak Fadli, kita akan tahan sejenak, kita akan membahas lanjut lagi berbincang usai jeda berikut ini, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Dialog Suara Publik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Dialog Suara Publik, dan kali ini saya masih bersama dengan Bapak Fadli Ahamid yang merupakan Wakil Ketua DPRK Kabupaten PD, dan kita masih membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan Pora Aceh tahun 2022 mendatang. Ya Pak Fadli, ini kita sudah berbicara banyak terkait dengan pandangan dari DPRK sendiri terkait dengan persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten PD dan pelaksanaan Pora ini. Lantas sebenarnya setelah kita tahu bahwasanya masyarakat adalah kelompok yang sangat bisa kita katakan yang sangat diuntungkan dalam hal ini. Apa yang sebenarnya harus dilakukan masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan Pora ini, Pak? Masyarakat PD setiap event itu selalu siap dalam penyambutan, dan kita dikenal juga dengan ramah terhadap tamu, itu dengan Punglia Jame. Makanya kemarin di event MTQ, karena ini kan cuma beda eventnya aja, tapi pendatangnya skalanya juga sama ya Pak? Skalanya sama juga antar kabupaten, dan saya rasa dari kesan dan pesan tamu yang datang ke PD kemarin itu alhamdulillah mereka senang datang ke PD dengan pelayanan yang bagus, dan ini juga saya rasa tidak berlebihan waktu di Pora akan datang, juga ini tetap akan dilakukan oleh masyarakat PD dengan antusias yang luar biasa. Pastinya masyarakat pasti senang, dan juga dengan adanya kegiatan Pora ini pasti keuntungan-keuntungan kepada masyarakat itu juga akan mengalir, baik di segi ekonominya maupun di segi tingkat kegembiraan ataupun kesenangan dengan menyaksikan event-event tingkat provinsi. Itu juga akan menjadi motivasi bagi masyarakat, apakah dalam hal semangat maupun dalam hal berolahraga, mungkin untuk kesehatan maupun untuk mencari prestasi bagi anak-anak di Kabupaten PD. Oke, ini artinya masyarakat juga diminta untuk tidak diminta pun masyarakat sudah sangat siap dan juga sangat ramah nih kepada belasan ribu tamu ini akan datang nih Pak pada tahun 2022 mendatang. Lantas sebenarnya kalau misalkan masyarakat sendiri sangat siap dengan menyambut tamu-tamu ini, apa yang harus dijaga ini Pak? Kan tamu-tamu itu datang, apa yang harus dijaga oleh masyarakat sehingga mereka itu tidak ada, terkadang ada suatu event ketika masyarakatnya sudah berbuat kesalahan dalam tanda kutip itu mencoreng perhelatannya Pak. Tentunya kan kita sebagai tuan rumah harus berusaha semaksimal mungkin jangan membuat tamu dari luar Kabupaten PD untuk kecewa datang ke PD. Makanya dari persiapan ini kan bukan hanya tergantung dengan masyarakat. Contoh misalnya dengan tempat-tempat pertandingan, itu juga harus nyaman kepada atlet dalam melakukan pertandingan, apakah dengan tempatnya, kondisi stadionnya, tingkat keamanannya,
itu juga harus diperhatikan betul agar mereka datang ke sini senang, nyaman, sehingga kesan yang dibawakan waktu pulang itu PD bagus. Tuan rumah yang bagus gitu Pak ya. Bagus ya kesannya. Itu yang kita harapkan. Saya rasa kalau masyarakatnya, saya sangat yakin kalau masyarakat PD itu sangat santun dan sangat ramah. Apalagi dalam penerimaan tamu, kita sangat menghormati orang yang datang ke daerah kita. Artinya kalau dari segi masyarakat sendiri sudah tidak ada masalah. Sudah sangat ini Pak ya, sudah sangat siap juga mereka dalam menyambut tamu-tamu ini. Ya baik Pak, kita tahu bahwa saya belajar dari pelaksanaan Porda dulu Pak ya 2002 mendatang, berbagai aset itu masih bisa bisa digunakan sekarang. Apakah ada suatu aset yang kira-kira pada pelaksanaan itu tidak bisa masih bisa digunakan sekarang dan itu bisa menjadi dalam tanda kutip adalah suatu venue moment ini Pak, dalam artian ini bisa digunakan oleh masyarakat ke depannya nih. Ya baik, salah satu contoh saya bilang GOR masih bagus, GOR yang di alun-alun, yang GOR volleyball masih bagus, di lokasi Baru Raya itu juga lapangan badminton juga masih bagus, mungkin perlu rehabnya aja, rehabilitasi, nggak perlu dibuat baru karena kondisinya baru. Tapi kalau lapangan tenis kemarin sudah dilakukan rehab, nah itu sudah bagus. Cuma yang kendala sekarang adalah ada 2 infrastruktur besar kalau kita lihat dari perencanaan. Yang satu sport center yang di titiknya Pora, satu lagi mungkin stadion, stadion Blang Paseh. Itu karena infrastrukturnya seperti yang saya sampaikan tadi, infrastrukturnya berskala besar, tentunya pembangunannya harus dipercepat, makanya kekhawatiran yang kami sampaikan tadi, mungkin kalau untuk rehab ataupun lapangannya agak kecil-kecil kita tidak persoalkan, bisa kita kejar. Tapi kalau infrastruktur besar, kalau tidak segera dilakukan, ini mungkin yang akan menjadi nantinya kendala ke depan. Bukan kendalanya di penyelenggara, mungkin kalau penyelenggara siap aja. Tapi kalau fasilitasnya kita belum siap untuk melakukan suatu event juga tidak sempurna saya lihat. Baik Pak Fadli, kita berbicara mengenai kesiapan atlet ini Pak. Atlet Kabupaten PD ini khususnya dalam pelaksanaan akan bertanding pada Pora 2022 mendatang. Tentu sebagai tuan rumah harapan besarnya adalah bisa menjadi tuan rumah yang bisa mendulang medali sebanyak-banyaknya. Meskipun tadi memang dari Pak Wakil Bupati sendiri yang penting tampil maksimal dan bisa memberikan yang terbaik saja. Tapi kalau misalkan dari kacamata pihak DPRK sendiri, bagaimana melihat persiapan para atlet ini Pak? Ya, baik. Mungkin kalau dibilang daerah kami Kabupaten PD ini boleh dikatakan gudangnya atlet. Bahkan kan perwakilan atlet-atlet ke tingkat nasional juga banyak putra-putra daerah kami. Dan ada beberapa andalan cabang memang yang dibanggakan di PD. Termasuk sepak bola, mungkin ada taekwondo. Kalau Arun Jeram memang lokasinya lebih bagus tempat kita. Bahkan mungkin PON yang akan datang juga lokasinya ke daerah mana itu Arun Jeram. Itu sangat bagus ke hasil surveinya. Jadi mengenai target yang kita lakukan, memang sebagai tuan rumah kita tidak boleh ngotot. Harus juara umum itu tidak ngotot. Memang yang pertama kita harus memberikan sportivitas. Harapan untuk menjadi juara itu harus, saya rasa itu harus untuk meningkatkan prestasi Kabupaten PD. Tapi kita tidak menekan harus wajib, ini tidak. Minimal kita masuk ke 3 besar sudah syukur. Kalau juara umum itu lebih bagus lagi saya rasa. Targetnya itu mungkin kan yang tingkat pembinaan atlet itu ada di Dinas Olahraga sama KONI. Mungkin mereka yang lebih tugasnya untuk mengenjot atlet supaya meraih prestasi di Pora 2002. Kalau dari Bapak sendiri melihat bagaimana persiapan pelatihan ataupun pemusatan pelatihan para atlet ini Pak dalam menghadapi ini? Baik, kita dalam 2 tahun terakhir ini kendala-kendala yang disampaikan baik di Spora maupun KONI, apakah itu menyangkut dengan persoalan pelatih dan lain, kami sebagai di DPRK sudah mensauti
Misalnya untuk mengalokasikan anggaran untuk pembinaan atlet itu sudah kita lakukan. Tinggal nanti ya di masing-masing cabur, masing-masing cabur dalam melatih atletnya, dalam persiapan atletnya, saya rasa itu harus siap. Karena kita selaku wakil rakyat dimintakan untuk menyediakan anggaran supaya kita bagus, sudah kami lakukan. Dan di 2020 pun sudah kita berikan dana untuk pembinaan atlet melalui KONI langsung ke masing-masing cabur. Ya, artinya para atlet yang berlaga di Pora Aceh 2022 ini sudah sangat siap ini Pak, secara secara latihannya mereka sangat siap ini Pak. Ya, karena kita kan sudah mempersiapkan dari tahun 2020. 2020 kita sudah melakukan kepada KONI, oke, kita berikan dana untuk persiapan pembinaan atlet, tapi ini harus betul-betul digunakan. Sehingga nanti hasilnya kami juga akan meminta pertanggungjawaban. Hasilnya juga harus setimpal dengan apa yang dikeluarkan. Keluarkan. Oke, ya ada ini nggak semacam masukan dari sejumlah atlet Pora yang akan berlaga di di Pora 2022 mendatang ini Pak, kepada pihak DPRK, apa yang sebenarnya mereka harapkan ini Pak? Ya, ini kan setiap ada event, ini kan sudah rahasia umum kita lihat. Banyak daerah ataupun kabupaten dengan mengambil atlet-atlet dari luar daerah, dengan sistem apakah dibayar atau tidak. Tapi itu saya rasa kalau begitu yang dilakukan, itu tidak ada efeknya kepada atlet daerah Putra kita. daerah Pak ya. Kita yang mengharapkan atlet kita yang berprestasi, bukan orang yang sudah berprestasi kita bawa pulang kemari dengan bayar, habis itu dia pulang lagi. Itu kan sekedar kita untuk mencari medali saja. Tapi harapan yang sesungguhnya kita mengharapkan ada muncul atlet-atlet kita. Bahkan nanti setelah menang di atlet tingkat Pora, mungkin tingkat PON, bahkan ke tingkat internasional. Itu harapan dari kita bersama, sehingga nantinya bisa mengharumkan nama daerah. Itu atlet ini dari ini akan diumumkan mungkin di event nasional atau di mana. Itu yang kami tekankan kepada daerah kami. Kita tidak perlu harus menang dengan mengambil atlet dari luar untuk apa. Kita mengharapkan atlet tadi, makanya kami siapkan atlet kita dari awal dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan hal lain, supaya mereka juga mampu bersaing di Pora 2022. Itu yang mungkin Bapak ada hal apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada para atlet yang akan berlaga nih Pak? Karena memang sebagai tuan rumah itu sebenarnya memiliki beban tersendiri Pak, meskipun kita tahu bahwasanya memang akan menampilkan yang terbaik dan harapan pemerintah juga bisa menampilkan atlet PD ini yang terbaik, akan tetapi pasti mereka memiliki beban tersendiri Pak, karena sebagai tuan rumah. Yang penting saya lihat harus semangat. Semangatnya nomor satu, jangan dibebankan dengan wajib mendapat medali, tapi dengan agak sedikit diberi kelonggaran kepada atlet, saya rasa mereka akan leluasa. Jangan dulu ditekan, biarkan sesuai dengan kemampuan dia, dan memang harus diambil putra-putra terbaik. Jangan ada diskriminasi di waktu seleksi atlet dan hal lain, itu jangan terjadi. Kalau memang dia bagus, diambil. Jangan karena ini, karena itu, sehingga yang bagus tidak diambil sebagai atlet, diambillah mungkin yang ada ikatan atau hal lain. Itu harapan kami, supaya nantinya yang bertanding ini betul-betul yang terbaik di bidangnya. Artinya apapun hasilnya, yang penting adalah putra daerah, putra putri daerah, seperti itu Pak. Oke, Pak, terakhir ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat mungkin terkait dengan pelaksanaan persiapan dan juga pelaksanaan Pora Aceh 2022 ini Pak, silakan Pak. Oke, baik. Kami yang pertama dulu mungkin mengharapkan kepada pemerintah, yang mana kita sudah diberikan amanah oleh daerah lain dan kita sendiri juga sudah meminta untuk melakukan Pora. Harapan kami ini harus betul-betul dilakukan dengan berusaha sekuat mungkin agar Pora di 2022 ini harus terlaksana. Jangan sebagai ada Pora ini kita nantinya jangan ini istilahnya janganlah terjadi
gagal ataupun hal-hal yang tidak maksimalnya penyelenggaraan. Itu harapan kami kepada pemerintah. Kedua, kepada masyarakat, seperti saya sampaikan tadi, masyarakat dengan masyarakat mungkin tidak ada persoalan, bahkan mereka sangat senang dengan adanya event olahraga yang ditetapkan 2022 di Kabupaten Pidi, dan harapan kami kepada masyarakat juga kita akan menyambut dan kita juga akan bersikap baik kepada tamu dengan istilah yang sering kita sampaikan itu pemulia jame'. Itu juga suatu penghormatan bagi kita masyarakat Pidi dalam hal untuk melayani orang datang ke daerah kita. Ya, tentunya sejumlah harapan sebagai tuan rumah dapat terlaksana meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dan juga kepada para atlet juga ini Pak bisa dapat tampil maksimal karena sebagai tuan rumah memberikan yang terbaik untuk daerah khususnya Kabupaten Pidi. Baik Pak Fadli Hamid selaku Wakil Ketua DPRK Kabupaten Pidi, terima kasih Pak atas waktunya telah bergabung bersama kami di dalam Dialog Suara Publik ini. Sehat-sehat selalu Pak, dan kita harapkan seperti yang saya katakan tadi, ini dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Dan saudara, sekian Dialog Suara Publik TVRI Aceh kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Novian Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.